Nggak tahu akan ada apa lagi ke depan, tapi pada intinya Pak SBY sudah bersuara, mungkin ke depan akan ada tokoh-tokoh lain yang juga menyampaikan hal yang serupa. Selamat malam para mantan. Ya, setelah 9 atau 10 tahun terakhir ini saya selalu berhadap-hadapan dengan SBY, selalu mengkritik Demokrat dan SBY gitu ya. Apapun yang dikatakan oleh SBY, saya selalu tertawakan, saya selalu roasting dia gitu ya. Tapi hari ini nampaknya saya harus setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak SBY. Atau mungkin lebih tepatnya Pak SBY setuju atau sama pandangannya dengan video-video saya sebelumnya. Karena Pak SBY hari ini mengatakan bahwa selama memimpin Indonesia selama 10 tahun gitu ya, banyak sekali kekurangan, tapi pada akhirnya SBY tidak berselingkuh terhadap sistem dan konstitusi. Saya setuju ini. Atau Pak SBY setuju atau sepakat atau sama pandangannya dengan saya di video-video sebelumnya. Karena ketika banyak orang bertanya kenapa saya kemudian mengkritik Presiden Jokowi atau berhadap-hadapan dengan Pak Jokowi atau tidak lagi membela Presiden Jokowi, padahal selama ini kan sudah banyak sekali pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, banyak baiknya gitu ya. Selama 9 tahun terakhir ini kan memang benar-benar bekerja, sudah mengambil alih Freeport dan sebagainya. Iya gitu ya. Memang jawaban yang paling pas dari pertanyaan yang semacam itu adalah mengibaratkan sebuah hubungan yang pada akhirnya ada cerita perselingkuhan. Jadi Presiden Jokowi memang benar-benar membangun infrastruktur, memang melakukan pekerjaan-pekerjaan yang pro terhadap masyarakat, iya gitu ya. Tapi ketika kemudian ingin mengubah konstitusi atau mengakal-ngakali konstitusi, itu yang kemudian tidak termaafkan. Jadi ibarat pasangan gitu ya yang melakukan perselingkuhan gitu, kita tidak menafikan, kita tidak kemudian tutup mata dengan semua yang pernah dia berikan. Katakanlah dia membangun rumah, dia memberikan kita banyak sekali fasilitas, dia memberikan banyak sekali kebahagiaan dan seterusnya. Iya, selama bertahun-tahun iya. Tapi ketika terjadi perselingkuhan, itu kemudian yang membuat kita jadi harus berjarak atau berpisah atau cerai gitu. Karena yang namanya perselingkuhan itu di mayoritas masyarakat Indonesia itu sampai sekarang masih belum termaafkan gitu. Jadi itulah sebagai sebuah gambaran yang pernah saya sampaikan di video sebelumnya. Dan ternyata hari ini Presiden SBY itu juga menyampaikan hal yang serupa. Saya nggak tahu apakah Pak SBY ini nonton video-video saya. Karena kok mirip sekali. Mengibaratkan sebuah perusakan sistem dan demokrasi dengan istilah perselingkuhan. Jadi mirip sekali. Jadi perselingkuhan dan sebagainya ini kan bagian dari materi-materi yang selalu saya bawakan di acara program Pakar Mantan. Jadi persis sekali gitu ya, sehingga saya harus setuju atau nampaknya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh SBY hari ini gitu. Karena apapun yang sudah dilakukan oleh Presiden Jokowi, kita akui memang ada pembangunan, memang ada program-program yang pro rakyat dan sebagainya. Iya, tapi kenyataan di akhir masa jabatannya melakukan perusakan dan berselingkuh dengan sistem dan konstitusi, itu juga yang kemudian membuat kita jadi tidak pro lagi, jadi tidak membela Presiden Jokowi lagi. Tapi di luar itu semua, pertanyaan saya kepada Pak SBY tetap ada. Karena kalau melihat Pak SBY, saya punya banyak sekali pertanyaan gitu ya. Yang pertama adalah, kenapa Pak SBY baru bicara sekarang gitu? Karena soal perusakan demokrasi, soal perselingkuhan sistem dan konstitusi ini, itu kan sudah terjadi sejak tahun yang lalu gitu. Sejak tahun lalu sudah terjadi, 2023 lalu. Kenapa SBY baru bicara hari ini, Oktober 2024, setelah setahun terjadi gitu? Kenapa? Kenapa nggak marah waktu itu gitu ya? Nggak kemudian mengucapkan ini sejak tahun lalu gitu? Ya karena yang namanya perusakan konstitusi atau perselingkuhan ini kan sudah kita sadari bersama-sama. Tapi ya mungkin karena Pak SBY ini ya nggak enak lah gitu ya, anaknya pengen jadi menteri kan. Mungkin itu menjadi satu timbal balik lah gitu ya. Jadi ya
Demokrat, Pak SBY diminta diam soal perusakan konstitusi dan perusakan demokrasi atau perubahan undang-undang di MK, diminta diam dulu gitu ya. Dan sekarang mulai bersuara ya, karena di akhir masa jabatan Presiden Jokowi yang tinggal beberapa hari lagi ini sudah tidak memungkinkan untuk memecat atau melakukan reshuffle kepada anaknya atau kepada AHY gitu. Jadi AHY dipastikan aman gitu kan. Dan sekarang Pak SBY merasa merdeka untuk menyampaikan keluh kesahnya atau perasaan yang sebenar-benarnya, yaitu merasakan adanya perselingkuhan konstitusi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Jadi mungkin selama setahun terakhir ini SBY merasa masih butuh, diem aja deh, masih menteri kok gitu kan. Takutnya gitu ya, kalau tiba-tiba bicara soal konstitusi, perselingkuhan sistem dan konstitusi gitu ya, takutnya nanti AHY malah dipecat atau di reshuffle, kan eman ya, fasilitas menteri kan lumayan gitu ya. Jadi ya diem dulu gitu. Sekarang baru kemudian bicara. Tetap ya, tetap konsisten nyerang Pak SBY. Jadi ya bagi saya apa yang disampaikan oleh Pak SBY hari ini itu jelas titik atau targetnya adalah Pak Jokowi. Meskipun tidak menyebutkan Pak Jokowi, tapi pada akhirnya semua orang juga paham bahwa ini tujuannya untuk Pak Jokowi. Sehingga ini bisa menjadi satu pelajaran kepada Presiden terpilih selanjutnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, bahwa orang yang didukung oleh mayoritas masyarakat, yang tingkat kepuasannya begitu tinggi, yang kemudian didukung oleh mayoritas partai politik, yang suka belusukan kemana-mana dan dicintai oleh masyarakat. Tapi pada akhirnya ketika melakukan perselingkuhan sistem dan konstitusi, itu kemudian benar-benar tidak termaafkan dan tidak bisa kemudian diterima oleh semua pihak. Semua orang tahu bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini tidak bisa diterima. Bahwa kemudian Pak Prabowo Subianto menang di Pilpres itu soal lain. Ada faktor dia, ada faktor Prabowo dan investasi politik Prabowo yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun ya, karena Pak Prabowo ini kan sudah maju 2 kali Pilpres gitu ya, 3 kali gitu ya, 4 kali. Jadi pernah jadi cawapres gitu, terus kemudian Pilpres kalah 2 kali, Pilpres lagi 4 kali gitu. Jadi itu adalah bagian dari investasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo Subianto, sehingga nampaknya itulah yang kemudian menjadi faktor terbesar untuk kemenangan Prabowo dan Gibran gitu. Jadi ya ini menjadi satu pelajaran kepada Pak Prabowo agar ke depan harus hati-hati dan tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Karena perusakan konstitusi atau ingin upaya untuk memperpanjang masa jabatan menjadi 3 periode dan seterusnya, pada akhirnya akan berhadapan dengan kekuatan yang sangat besar yang mungkin sebelumnya tidak diperhitungkan. Karena ketika Pak Jokowi melakukan itu semua gitu ya, terbukti tidak bisa terlaksana. Apalagi Pak Prabowo yang secara kesukaannya gitu ya, yang secara komunikasi dan jaraknya dengan masyarakat itu tidak sedekat dengan Pak Jokowi gitu. Jadi ya ini menjadi satu pelajaran agar Pak Prabowo tidak mencoba atau melakukan hal yang sama. Kita pada akhirnya mencintai negeri ini, bagaimanapun Indonesia ini milik bersama, milik kita semua. Kita cinta dengan negeri ini, dan itu yang kemudian menjadikan alasan bahwa orang-orang yang berselingkuh atau orang-orang yang terlalu berambisi atau ingin melakukan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya, itu yang kemudian ditolak oleh semua orang karena kecintaan kita kepada negeri ini. Sama seperti yang pernah saya sampaikan di video-video yang lalu gitu, bahwa saya mendukung Presiden Jokowi, saya cinta dengan Presiden Jokowi, tapi di atas itu semua saya lebih cinta dengan NKRI dan negeri ini. Sehingga kalau misalkan Pak Jokowi tidak mau ikut aturan yang ada atau kemudian ingin menabrak aturan dan ingin mengubah demi kepentingan diri dan keluarganya, itulah yang kemudian membuat kecintaan kita merasa diselingkuhi, merasa tersakiti, sehingga kemudian tidak mempan semua pekerjaan atau program-program yang pro rakyat dalam 9 tahun terakhir ini untuk kemudian membuat kita sepakat dan setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, yaitu perselingkuhan konstitusi atau sistem. Jadi ya mungkin ini adalah pertama kalinya saya sepakat dengan Pak SBY. Mungkin di masa yang akan datang juga
akan ada kesepakatan-kesepakatan atau pernyataan-pernyataan yang sama gitu. Tapi di luar itu semua, saya tetap punya pertanyaan yang kritis terhadap Pak SBY karena setiap langkahnya itu sangat-sangat mencurigakan sekali gitu. Karena hari ini ketika Presiden SBY tiba-tiba berbicara soal perselingkuhan sistem dan konstitusi gitu ya, yang nampaknya menyerang Presiden Jokowi, saya kok curiga ini adalah bagian dari gerakan-gerakan yang coba dia lakukan untuk semakin menyudutkan Pak Jokowi yang hari ini memang sudah tersudutkan atau menjadi pihak yang tidak didukung oleh siapa-siapa. Nggak tahu akan ada apa lagi ke depan, tapi pada intinya Pak SBY sudah bersuara, mungkin ke depan akan ada tokoh-tokoh lain yang juga menyampaikan hal yang serupa, terutama dari orang-orang yang selama ini diam atau bahkan yang nampaknya mendukung Presiden Jokowi. Sama seperti Budi Ari, Luhut Binsar Panjaitan, dan sebagainya yang hari ini masih diam atau masih mendukung Pak Jokowi, terbuka peluang dan kemungkinan di masa yang akan datang, 3 bulan, 4 bulan yang akan datang, mereka juga akan menyampaikan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh SBY, seperti yang dilakukan oleh saya dan banyak orang sebelumnya. Saya pikir itu, terima kasih sudah menonton.